berkarakter, profesional, mandiri, dan dicintai oleh masyarakat adalah hal-hal istimewa yang selalu dan ingin dilakukan oleh Palang Merah Indonesia dimanapun berada. Hari ini kami ada di pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan seperti apa langkah-langkah cepat, gerakan-gerakan istimewa yang dilakukan oleh PMI Kabupaten Bogor maupun PMI di Provinsi Jawa Barat. Saat ini sudah hadir Ketua PMI Jawa Barat, Bapak Irjen Polisi Adang Rohyana. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan di samping Pak Adang ada Ibu Nur Hayanti. Beliau baru saja dilantik kembali menjadi Ketua PMI Kabupaten Bogor. Ibu Haja Nur Hayanti, apa kabar? Assalamualaikum. Baik, Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik. Ibu, langkah-langkah cepat apa saja yang segera mungkin akan dilakukan oleh PMI Kabupaten Bogor dalam mewujudkan visi dan misinya? Iya. Yang pertama adalah sejalan dengan visi PMI pusat, yaitu yang berkarakter, Ya. kemudian juga mandiri, kemudian juga dicintai masyarakat. Tentu saja langkah-langkah yang pertama kami persiapkan adalah penguatan sumber daya manusia yang ada di PMI, baik melalui pengurus maupun melalui relawan dan kepengurusan di tingkat kecamatan. Jadi itu kira yang kami lakukan, dan pelatihan kemampuan juga ini juga ditingkatkan. Kemudian juga untuk pelayanan kemanusiaan di bidang darah itu terus kami sosialisasikan melalui kegiatan Ayo Donor Darah, karena darah kita sangat bermanfaat untuk jiwa sesama. Ini yang selalu saya suarakan, dan alhamdulillah bahwa UTD darah yang ada di PMI Kabupaten Bogor sudah mampu setiap bulannya hampir 2.000 labu. Artinya sudah bisa untuk kebutuhan rumah sakit lokal daerah maupun daerah-daerah sekitar yang membutuhkan. Tapi kami ini juga masih menganggap kurang. Oleh karenanya sosialisasi terus kami laksanakan sampai ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa, RT dan RW. Baik, sebelum ke Pak Adang, ke Bu Yanti lagi. Ibu, mengabdi demi kemanusiaan selalu digemakan Bu Yanti dalam setiap kesempatan bersama dengan PMI Kabupaten Bogor. Apa yang menjadi fokus Ibu pada upaya revitalisasi daripada peran-peran PMI sendiri? Kenapa Peran-peran PMI, revitalisasi. Iya, karena memang tugas PMI itu kan jelas untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dengan tetap mempedomani 7 prinsip dasar tadi. Oleh karenanya harus dengan hati yang tulus, semangat yang kuat. Semangatnya adalah bagaimana semangat mengabdikan kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan kondisi yang memang perlu keberadaan PMI di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya tepat sekali visi dari pusat bahwa PMI harus dicintai oleh masyarakat. Menarik. Pak Adang, saya ke Anda, upaya dari PMI Provinsi Jawa Barat sendiri untuk mengawal tugas-tugas prioritas PMI, tugas yang menjadi kewajiban nasional penanganan bencana, kegiatan sosial dan seterusnya. Jadi begini, yang jelas PMI itu adalah supporting. PMI tidak ingin jadi pahlawan sendiri, tapi mendukung dan mensukseskan program pemerintah. Antara lain di bidang penanggulangan bencana, bagaimana mengambil peran sehingga bisa memberikan kontribusi dan bantuan secara signifikan baik kepada BPD, BPBD maupun kepada tim SAR. Di situ kita mengambil peran untuk mengambil langkah. Di bidang penanggulangan kesehatan masyarakat, bagaimana mengambil peran bersama dengan komponen masyarakat yang lainnya, khususnya dinas kesehatan, agar kesehatan masyarakat yang sekarang menjadikan beban kewajiban pemerintah, itu PMI mulai berkiprah. Lain mungkin penyiapan sungai-sungai yang kotor bisa dibersihkan, kebiasaan yang buruk yang bisa menimbulkan bencana juga diantisipasi. Dan ketiga, donor darah. Donor darah juga kita galakkan. Saya bilang, satu buah contoh akan lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi, oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh kader PMI, berikanlah contoh kepada masyarakat bahwa berkorban
dan untuk kepentingan masyarakat lainnya dengan mendonorkan darahnya itu lebih baik daripada kita cuap-cuap. Donor. Langsung Excel ya Pak Ibu ya. Jadi satu buah contoh masih lebih bagus daripada 1000 nasihat. Baik, Bu Yanti, pengurus pusat membuat kebijakan, tapi kemudian actionnya adalah kebijakan di daerah. Bagaimana Jadi ini begini, sejalan dengan visi pusat, PMI itu harus profesional, berkarakter, dicintai masyarakat, dan mandiri. Maka saya berharap kepengurusan PMI 2015-2020 akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi yang sudah ditetapkan oleh pusat. Termasuk juga langkah-langkah konkret yang dilakukan. Kalau untuk profesional itu seperti apa, maka pelatihan dan penguatan SDM yang kita lakukan. Kalau juga ingin berkarakter seperti apa, itu juga ada kata kuncinya, ada pelatihan-pelatihan juga yang diberikan. Kemudian juga dicintai masyarakat. Oleh karenanya kita selalu mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan tugas-tugas kemanusiaan, karena semuanya tidak bisa diselesaikan oleh hanya pengurus PMI saja, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Kesiapsiagaan berbasis masyarakat ini yang kita kembangkan. Kemandirian PMI juga ingin ke depan tidak tergantung kepada siapapun. Jadi ada usaha-usaha yang dilakukan untuk membiayai tugas-tugas kemanusiaan yang dilaksanakan. Pak Adang, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi pusat. Pak Adang, saya ingin mendengarkan catatan penting Anda tentang keistimewaan PMI Kabupaten Bogor, seperti yang Anda sampaikan dalam sambutan tadi. Jadi makanya saya bilang PMI Bogor itu masa bakti 2010-2015 itu bisa masuk Guinness Book Record itu. Karena selama periode kepemimpinan itu yang pertama dipimpin oleh Sekilda. Ini yang kedua itu beralih dipimpin oleh wakil bupati, dan terakhir dipimpin oleh bupati. Dan ternyata orangnya sama ini. Disitulah menunjukkan bagaimana contoh sebagai tadi, dicintai masyarakat itu adalah muaranya, tapi profesional, berkarakter, mandiri. Kalau ini bisa dilaksanakan, dicintai masyarakat itu jangan nggak usah diminta, masyarakat otomatis. Baik, dengan demikian tidak perlu lagi diragukan sinergi antara PMI dan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Baik, Bu Yanti, soal kualitas darah dan kemudian gerak cepat bantuan masyarakat mungkin menjadi tantangan tersendiri PMI ke depan. Bagaimana melihat ini? Karena ini ya, karena Kabupaten Bogor berbeda dengan daerah lain. Jadi 40 kecamatan itu, oleh karenanya pengurus kecamatan ini harus dioptimalkan. Keberadaan pengurus kecamatan jangan hanya nama, tadi kata Pak Ketua, harus ada karya nyata yang dipersembahkan kepada masyarakat. Menarik. Pak Adang, soal database golongan darah penduduk Jawa Barat tadi juga saya mencatat semua harus mengetahui golongan darahnya. Ini gerakan ini seperti apa, Pak Adang? Jadi saya sudah programkan dan sudah instruksikan kepada seluruh jajaran untuk menghimbau keterpaduan bersama pemerintah daerah, antara lain melalui forum posyandu, agar golongan darah itu nanti bisa diketahui. Nah, untuk menentukan golongan darah itu perlu biaya. Kalau PMI untuk biayai sendiri akan susah. Tapi kalau kerjasama itu bersinergi bersama dengan pemerintah, dan kebutuhan golongan darah itu tidak hanya untuk kepentingan PMI, tapi juga untuk kepentingan pemerintah daerah. Jadi sinergi ini jalan, Pak. Sesuai. Jadi jangan, saya bilang PMI tidak boleh mengambil peran seolah-olah ingin menonjol sendiri. Bersama-sama. Support, sinergi, kerjasama, sehingga nanti kerjasama dan sama-sama bekerja itu. Bu Yanti, satu lagi soal support finansial dalam upaya penggalian sumber daya manusia PMI sendiri saat ini. Kita juga bisa bekerja sama karena ada institusi-institusi lain yang juga menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya untuk Kepalang Merahan. Jadi itu kita bekerja sama, mungkin dari program provinsi juga ada, kita bersinergi lah. Yang penting adalah bagaimana
pengurus PMI Kabupaten Bogor khususnya itu lebih mengembangkan kepada bagaimana mengajak masyarakat untuk berperan serta untuk sama-sama melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di wilayah Kabupaten Bogor ini. Dalam catatan Bu Yanti, banyakkah sukarelawan PMI untuk Kabupaten Bogor, Bu? Banyak sekali dan ini akan kita kembangkan, termasuk juga Parang Merah Remaja yang ada di sekolah-sekolah. Baik. Ya. Peningkatan pembinaan pengembangan terus dilakukan. Pak Adang mau menambahkan, silakan soal sukarelawan. Jadi target kita minimal 10% dari jumlah penduduk itu sudah bisa berkiprah, memiliki ciri-ciri dan karakter daripada PMI. Apa sih ciri-ciri karakter PMI itu? Yaitu mau berbagi dan mau berkorban untuk kepentingan sesama dengan tanpa pamrih. Ini yang coba diarahkan. Sederhana saja, Pak, ya. Bu Yanti, kita tahu bahwa di Kabupaten Bogor ada 20 wilayah yang rawan bencana. 23 ya? 23. Bagaimana kemudian PMI melihat penanganan bencana di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Alhamdulillah, Bogor? tadi saya sampaikan bahwa PMI bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan itu sudah sangat bersinergi begitu. Jadi ketika ada bencana, PMI siap dengan dapur umumnya, PMI siap dengan penanganan baik pasca bencana maupun pada saat penanganan pertama kejadian bencana. Dan ternyata memang peran PMI kecamatan itu sangat juga membantu. Langsung direspon begitu ya, Bapak dan Ibu. Satu lagi, Ibu, untuk Palang Merah Indonesia Kabupaten Bogor, dalam catatan kami ini adalah tahun penguatan basic program dan juga kegiatan. Upaya untuk meningkatkan sinergitas PMI, jejaring dan stakeholder sejauh ini sudah sampai di mana, Bu? Responnya? Alhamdulillah bahwa kami juga selalu mengajak peran swasta. Sejalan dengan kebijakan bupatinya, bahwa bupatinya juga tidak bekerja sendirian, tapi bagaimana bersinergi dengan dunia usaha, bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu, saling memberikan kontrol di dalam penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Bogor. Kenapa PMI juga tidak melakukan itu? Bersinergi dengan swasta, bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai contoh, setiap peringatan apapun yang ada di Kabupaten Bogor selalu ada subkegiatannya adalah donor darah. Baik. Pak Adang, terakhir, visi Kabupaten Bogor adalah segera termaju di Indonesia. Bagaimana kemudian PMI Provinsi Jawa Barat mendorong ini supaya PMI juga ikut bergerak bersama dengan Kabupaten Bogor untuk mewujudkan visi ini? 3E. Apa tuh, Pak? Yang pertama adalah early detection. Mendeteksi apa kebutuhan dan kesulitan masyarakat. Yang kedua, early warning. Jadi informasikan itu. Jadi kalau sudah dideteksi itu informasikan. Sosialisasi. Ke bupati, apa kemana. Dan yang paling utama lagi, early action. Jadi kalau sudah dideteksi ketahuan, diinformasikan segera, kemudian ditindaklanjuti segera. Insya Allah, apapun yang akan terjadi di lingkungan masyarakat, kalau 3E ini dilaksanakan oleh PMI bersama-sama komponen lainnya dalam rangka mensupport pemerintah daerah, maka maju dan berhasil, insya Allah. Insya Allah. Baik, Ibu Nur Hayanti, closing statement, sampaikanlah sesuatu kepada masyarakat di Kabupaten Bogor dan masyarakat di Indonesia tentang marilah donor darah dan sukseskan kegiatan-kegiatan PMI. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, pertama saya menyampaikan terima kasih atas peran Anda semua untuk mendonorkan darahnya. Yang kedua, mari kita terus-terus melakukan donor darah karena darah kita semua sangat bermanfaat untuk jiwa sesama. Baik, Pak Adang Rohyana, silakan closing statementnya. Sekali lagi saya kepada seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa tanpa diminta, tanpa diperintah, dengan kesadaran sendiri sudah berani berkorban untuk kepentingan sesama, sehingga gotong royong dan kebersamaan sebagaimana yang diarahkan leluhur dilaksanakan, bisa melalui forum PMI ataupun forum lain. Sekali lagi terima kasih dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan dinilai oleh Allah sebagai baik. Baik.
Irjen Polisi Adang Royana, Ketua PMI Jawa Barat. Terima kasih Ibu Yanti, terima kasih. Dan pemirsa, satu untuk semua dan semua untuk kemanusiaan. Saya Mai Kesentia dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.